Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Paki. Saat ini saya akan memaparkan materi saya mengenai Clostridium tetani. Nah, jadi Clostridium tetani adalah patogen yang menghasilkan racun, di mana racun yang dihasilkan oleh Clostridium tetani ini dapat mempengaruhi kerja otak dan sistem saraf hingga menyebabkan kekakuan pada otot. Nah, untuk klasifikasi mikroorganisme ini atau klasifikasi dari Clostridium tetani ini adalah bakteri. Nah, kemudian nama penyakitnya adalah tetanus. Nah, jadi Clostridium tetani ini adalah jenis bakteri yang bisa menyebabkan penyakit, yaitu penyakit tetanus. Seperti ini gambarnya. Nah, kemudian Clostridium tetani ini adalah bakteri gram positif yang berbentuk batang. Nah, kalau misalkan dilihat dari mikroskop, warnanya ungu disebabkan adanya peptidoglikan. Makanya jenis Clostridium tetani ini bakterinya adalah jenis bakteri gram positif. Kemudian bakteri ini adalah jenis bakteri anaerob obligat. Nah, di mana bakteri anaerob secara obligat ini adalah bakteri yang mutlak memerlukan oksigen bebas dalam hidupnya. Jadi, selama Clostridium tetani ini ada dalam tubuh, dia sangat membutuhkan oksigen untuk masa hidupnya. Nah, kemudian untuk model transmisi atau model perpindahan dari Clostridium tetani ini, di mana dia masuk ke dalam tubuh melalui luka pada tubuh seperti luka tertusuk paku, pecahan kaca ataupun kaleng, kemudian luka tembak, luka bakar, dan pada bayi dapat melalui tali pusar. Nah, jadi kalau misalkan Clostridium tetani ini dia masuk melalui luka, dan untuk bayi dia masuk melalui tali pusar. Nah, saat ini kita masuk pada manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala penyakit tetanus ini atau bakteri Clostridium tetani ini, di mana bakteri Clostridium tetani ini yang sudah masuk ke dalam tubuh dari sumber luka, awalnya akan menetap di dalam tubuh selama 1 hingga 2 hari. Kemudian dia membentuk racun, di mana racun itu akan menimbulkan gejala otot. Nah, seperti pembahasan awal, racun yang ditimbulkan oleh bakteri ini dapat menghasilkan kekakuan pada otot. Nah, contoh tanda dan gejalanya yang pertama ada kaku mulut, kemudian kaku wajah, sulit menelan, kejang, dan juga berkeringat. Nah, untuk masa inkubasi dari penyakit tetanus ini adalah 4-21 hari. Jadi, orang-orang yang sudah terinfeksi atau terekspos dengan penyakit ini, dia akan diisolasi atau diinkubasi selama 4-21 hari. Nah, kemudian untuk bentuk diagnosisnya, menggunakan pemeriksaan fisik dan mendeteksi adanya nilai positif bakteri Clostridium tetani. Nah, jadi mereka biasanya dokter akan menyuruh untuk melakukan pemeriksaan fisik, kemudian akan mendeteksi apakah pasien tersebut mengalami atau positif terkena bakteri Clostridium tetani. Nah, saat ini kita masuk pada pengobatan tetanus. Nah, yang pertama untuk pengobatan tetanus itu ada antitoksin. Nah, jenis antitoksin yang digunakan adalah tetanus immunoglobulin atau antitetanus, di mana dia adalah antitoksin untuk membunuh racun pada tetanus. Nah, proses ini mengurangi jumlah toksin yang beredar dan mencegah lebih banyak lagi toksin yang berikatan dengan sel saraf dan memberikan dampak neurologis. Kemudian untuk pengobatan yang kedua adalah antibiotik, yaitu jenis antibiotiknya adalah penisilin atau metronidazol. Jadi ini adalah antibiotik yang digunakan untuk penyakit tetanus. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi. Jenis vaksinasi yang dilakukan adalah tetanus toksoid,
ini adalah jenis vaksin untuk penyakit tetanus. Kemudian pengobatan yang keempat adalah sedatif dan yang kelima adalah obat-obatan yang lain seperti magnesium sulfat dan beta blockers. Nah, untuk pencegahan yang dilakukan adalah menggunakan vaksinasi. Dan di negara kita, vaksin tetanus masuk ke dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi tetanus dapat diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, sekian dari materi saya. Kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.